Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik. Engkau amat baik, sebab itu Engkau mau berbicara kepada kami sore hari ini. Engkau Bapa yang baik karena Engkau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami minta Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memberikan kami rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Karena kami hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Urapi dan kuduskan hamba-Mu, urapi dan kuduskan setiap kami yang lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga Engkau boleh memberkati kami yang menyampaikan dan mendengarkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja, memberikan kami konsentrasi, sehingga kami dapat mendengar dengan baik firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, baik, terima kasih ya. Bapak Ibu, selamat sore. Senang bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu sore hari ini ya. Izin memperkenalkan diri, saya Pendeta Martinus Hendra ya. Saya lama pelayanan di Kalam Kudus, sebetulnya di Kalam Kudus Solo. Ya, sekarang saya di Jakarta di sini. Nah, saudara, saya datang bersama dengan istri saya di belakang ya. Karena katanya malu duduk di depan. Enggak, saudara ya, dia menjadi pengamat untuk memberikan masukan buat saya kalau saya khotbah. Nah, ini pertama kali saya menyampaikan berfirman di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu ya. Senang, terima kasih sebelumnya buat Pak Yopi, senior saya, yang memberi kesempatan, dan juga buat seluruh pengurus ya, dan juga Pak Hizkia. Nah, saudara, biar waktu nggak berpanjang, sesuai dengan tema yang diberikan, ekspektasi pemimpin Kristen. Apa sih kriterianya? Mari saya mengajak kita membuka Kejadian 41 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita. Kalau kita punya handphone suci, silakan dibuka, tapi paket datanya boleh dimatikan ya. Biar nggak mengganggu saudara dan nggak membiarkan firman Tuhan dipatok oleh ayam, dipatok oleh burung, saudara ya. Burung yang menjadi lambang iblis yang tidak suka saudara menyimpan firman, mendengar firman. Saudara, mari simak bersama-sama Kejadian 41 ayat 38 sampai 42. Ini nats yang diberikan kepada saya ya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara, ternyata orang yang penuh dengan roh Allah itu mudah sekali dideteksi ya. Sehingga Firaun, seorang yang asing pun dapat berkata, orang ini penuh roh Allah. Bukan karena dia berbahasa roh, tapi hidupnya, perkataannya, perbuatannya, dan pemikirannya. 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi orang yang penuh roh Allah itu berakal budi dan bijaksana. Ayat 40, engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Saudara, luar biasa sekali. Orang yang penuh roh diberikan kepercayaan yang besar. Dan Firaun melanjutkan, hanya tahta inilah
kelebihanku daripadamu. Ayat 41, Firaun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ini luar biasa, saudara ya. Menjadi pemimpin di tengah-tengah negara atau negeri yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 42 yang terakhir, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Itu menjadi simbol pemberian kuasa dan otoritas, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ekspektasi pemimpin Kristen. Saudara, kalau bicara tentang pemimpin Kristen, saudara ya, maka kita menemukan dua teori yang sampai hari ini diperdebatkan, saudara. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Ya, ada berbagai pandangan, saudara ya. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Ada yang berkata pemimpin itu dilahirkan karena memang dari sononya seorang pemimpin itu sejak lahir dia sudah punya wibawa, dia sudah punya kebijaksanaan. Tetapi sisi yang lain berkata pemimpin itu dibentuk melalui kehidupan, dibentuk oleh pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman-pengalaman pahit. Ya. Saudara, dari perdebatan itu kemudian ada yang coba ambil jalan tengahnya. Pemimpin itu adalah hasil dari kombinasi dilahirkan dan dibentuk. Nah, ini orang yang bijaksana, saudara ya. Nggak pro kanan, nggak pro kiri, coba memberikan jalan tengah. Saudara, saya nggak tahu bagaimana pandangan saudara. Kita nggak cukup waktu untuk berdialog, saudara ya. Tapi hari ini, saudara, kita belajar bagaimana kriteria atau perspektif kepemimpinan menurut kacamata Kitab Kejadian pasal 41, 38 sampai 42. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali saudara ada seorang anak yang sangat suka main basket, saudara. Maka dia suatu kali datang ke toko olahraga, dia ingin membeli sepatu. Dia tertarik, saudara, di rak itu ada tulisan, sepatu Michael Jordan. Saudara, Michael Jordan itu menolong klubnya Chicago Bulls, saudara, meraih 6 cincin juara, saudara ya. Sehingga dia menjadi tokoh favorit anak-anak muda. Orang-orang kenal siapa Michael Jordan. Maka anak kecil ini berkata kepada yang punya toko, saya mau beli sepatu Michael Jordan. Oh ya, ini sepatu mahal loh, gak apa-apa, aku akan minta uang kepada orang tuaku. Karena kalau aku beli sepatu Jordan, aku akan menjadi hebat seperti Michael Jordan. Pemilik toko itu dengan bijaksana tersenyum dan berkata, anakku, memang sepatu ini dirancang untuk seseorang pemain basket bermain dengan enak. Larinya enak, lompatnya enak. Tetapi untuk menjadi Michael Jordan dibutuhkan latihan, ujian, kedisiplinan, pengorbanan. Bukan hanya dengan sepatu Michael Jordan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita baca Kitab Kejadian dimulai pasal 37, kisah tentang Yusuf, maka kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang pemimpin Kristen yang bukan hanya dilahirkan, tetapi dia dibentuk, dia diproses, dia diuji. Saudara sadar atau tidak, saudara dan saya sebetulnya adalah seorang pemimpin, saudara. Paling minimal, saudara dan saya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau saudara berhasil menjadi pemimpin bagi diri saudara sendiri, maka saudara sudah mulai tahap yang paling awal menjadi pemimpin.
Karena tidak ada pemimpin yang besar di dunia ini gagal memimpin dirinya sendiri. Kalau pemimpin yang terbesar, terhormat di dunia dia gagal memimpin dirinya sendiri, cepat atau lambat dia akan menjadi pemimpin yang gagal. Saudara, pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri adalah pemimpin yang tetap berlatih ketika orang lain tidak berlatih. Pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri adalah pemimpin yang tetap disiplin ketika orang lain tidur. Saudara, Yusuf dari pasal 37 dikatakan dia bermimpi menjadi seorang pemimpin. Saudara ingat, pertama dia berkata kepada saudara-saudaranya, saya bermimpi, saya punya berkas itu berdiri tegak, dan berkas dari semua saudara dan orang tuanya hormat tunduk kepada dia. Dan Yusuf kemudian menceritakan bahwa dia adalah seperti matahari, semua orang itu menghormati dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini bukan berarti Yusuf dilahirkan sebagai pemimpin. Tetapi memang sejak mula Yusuf dipanggil menjadi pemimpin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pemimpin Kristen dipanggil untuk mengembangkan potensi mereka dalam anugerah Allah melalui pelatihan seumur hidup dan pengabdian kepada sesama. Saya baca sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Pemimpin Kristen dipanggil untuk mengembangkan potensi mereka dalam anugerah Allah melalui pelatihan seumur hidup dan pengabdian kepada sesama. Saudara perhatikan ada 3 kata kunci. Pemimpin Kristen pertama dipanggil. Yang kedua dilatih. Yang ketiga mengabdi seumur hidup. Saudara, pemimpin Kristen itu adalah pemimpin yang bukan tanpa tujuan dilahirkan. Pemimpin Kristen lahir bukan untuk menindas. Pemimpin Kristen bukanlah pemimpin yang penuh otoriter. Bukan, saudara. Pemimpin Kristen adalah pemimpin yang melayani. Saudara, kita melihat pelajaran dari Tuhan melalui tokoh Yusuf. Saudara, Yusuf adalah pemimpin yang dipanggil, diberdayakan oleh Tuhan Allah melalui pelatihan yang panjang dan tujuan besar pengabdian kepada sesama. Saudara, ini sangat menarik, saudara. Kalau saudara membaca sesuatu yang sangat menerobos, saudara ya. Di dalam pikiran Yusuf pertama kali dia mendapatkan mimpi, dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Bahkan orang tuanya menghormati dia. Tetapi yang menarik, saudara, kemudian Tuhan melatih dia melalui pengkhianatan saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur, dia buang ke Mesir, dia tinggal di rumah Potifar, dia difitnah, kemudian dia masuk dalam penjara, dia dilupakan jasa baiknya, amal jariahnya, ya, amal baktinya, semua dia dilupakan. Sampai suatu kali Tuhan melakukan terobosan besar. Dia berhadapan dengan Firaun penguasa, dan Firaun memberikan dia satu otoritas penuh kepemimpinan untuk melayani sesama. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Saudara, Yusuf bukan menjadi pemimpin dadakan, bukan menjadi pemimpin instan. Dia sudah melewati proses yang panjang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kriteria pertama dari ciri kepemimpinan Yusuf yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sore hari ini, yang pertama, Yusuf dipenuhi roh Allah. Perhatikan tadi, Firaun berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Yusuf memiliki kapasitas spiritual untuk memahami kehendak Allah di tengah-tengah carut marut pergumulan bangsa Mesir. Di tengah carut marut kehidupan keluarganya. Saudara, Yusuf dipenuhi roh Allah bukan karena dia berbahasa roh, tapi karena dia mengenal, mengerti, memahami kehendak Allah dalam setiap rangkaian kehidupan yang terjadi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara dan saya tidak imun terhadap masalah, ya. Kalau Jakarta banjir, mau orang Kristen, tidak orang Kristen kena banjir, saudara. Saudara, ketika COVID terjadi, baik Kristen KTP maupun Kristen sungguh-sungguh kena juga, saudara. Baik pendeta grade 1, grade 2, grade 3 kena juga, saudara. Saudara, kita nggak imun, tetapi yang membedakan kita adalah kita mengenali apa maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Saudara, ketika saudara terkena musibah, musibah itu sendiri bukan masalah besar sebetulnya. Yang menjadi musibah adalah bagaimana saudara dan saya meresponi musibah itu. Ketika saudara meresponi musibah itu dengan kepahitan, dengan kekecewaan, maka saudara sedang mempertunjukkan kepada dunia kualitas diri saudara. Tapi ketika saudara berhasil meresponi itu dengan satu hal yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, maka saudara sedang mempertontonkan kepada dunia siapa diri saudara. Demikian juga ketika Yusuf menunjukkan kepada Firaun cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang tidak dapat diberikan oleh orang-orang pintar yang ada di Firaun. Firaun sudah coba memanggil semua orang. Semua orang tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan hati Firaun. Hanya Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sudah terlatih. Sudah dilatih oleh berbagai macam peristiwa dalam hidupnya untuk mengerti, menangkap kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah saudara sudah mengerti mengapa Tuhan menyelamatkan saudara? Mengapa sih Tuhan sampai harus membayar saudara dengan darah yang mahal? Apakah saudara mengerti untuk apa saudara dan saya ditebus? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf sangat tahu persis kenapa dia ada di penjara. Dan saat itu kenapa dia dipanggil menghadap Firaun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf memahami kehendak Allah bukanlah berbicara tentang kemampuan intelektual, tetapi bicara tentang relasi yang intim, dekat, yang secara intensional terus-menerus terbangun dalam hidup Yusuf. Perhatikan sekali lagi, bicara mengenal kehendak Allah itu bukan bicara pengetahuan, bukan. Pengetahuan penting, tetapi bukan itu yang terutama. Tetapi pengalaman membangun relasi yang dekat dengan Tuhan secara terus-menerus, intensional dalam berbagai masalah kehidupan. Itulah yang menolong seseorang penuh roh Allah dan memahami kehendak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ketika mau ke sini, saudara ya, saya belum pernah ke sini. Saya hanya diberikan alamat oleh Pak Hizkia, saudara. Nah, saudara, hari ini kita bersyukur ya, kalau kita kemana-mana, hari ini sudah ada apa? Google Map. Saya tinggal pakai Google Map. Saudara, di handphone saya ini ada Google Map, saudara. Tetapi, kalau saya tidak mengkonekkan diri dengan Google Map itu tidak berfungsi. Benar nggak? Saya kalau nggak nyalakan dan saya tidak pencet,
itu Google Map itu sia-sia. Saudara, Tuhan itu ada. Dia berbicara kepada kita. Tapi kalau kita tidak memberikan diri secara terus-menerus untuk boleh mendengar suaranya, mentaati kehendaknya, melatih diri untuk percaya kepada pimpinan Tuhan, maka saudara, kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Allah. Saudara, saya ingat suatu kali, saudara ya, ketika saya masih di STT. Saudara, saya pernah harus bertugas melayani di satu tempat yang cukup jauh, ya, di Pamulang, Reni Jaya. Nah, Pak Yopi pasti ingat ya, masih ada GKJMB Reni Jaya. Saudara, saya studi di STT Iman itu di Wijaya 1. Dari kampus harus ke Blok M, harus naik bus kalau yang sederhana. Kalau mau yang agak elit dikit naik bajai. Kami suka bercanda naik BMW, bajai merah warnanya. Untuk menghibur, saudara ya. Dari Blok M saya harus naik sampai ke Ciputat. Dari Ciputat saya harus naik sampai ke Pamulang. Dari Pamulang harus ke Reni Jaya. Berapa kali, saudara? Berapa kali, saudara? Hah? 4 kali, saudara ya. Saudara, uang saya goceng 5.000. Tuhan bilang saya harus pelayanan karena Sabtu saya khotbah di Pemuda, Minggu pagi saya harus melayani sekolah minggu, Minggu sore saya khotbah di umum. Saya nggak mungkin nggak datang, tapi uang saya 5.000. Bagaimana saya harus pergi? Saudara, Tuhan hanya memberikan saya perintah harus pergi. Saya pikir-pikir, oh Tuhan suruh saya pergi, gampang lah saya pinjam duit sama tetangga aja, sama teman kamar. Saudara, saya mau pinjam sama teman kamar. Baru berdoa supaya Tuhan lembutkan hatinya, memberikan saya pinjaman. Baru dalam nama Tuhan Yesus, amin, saya pergi ke kamarnya, dia sudah berangkat. Saya menggunakan akal budi saya. Tuhan ingin saya berjalan dengan iman. Saudara tahu cara Tuhan itu ajaib. Saya belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Ajaib, uang 5.000, saudara, ternyata utuh sampai di Reni Jaya. Bagaimana caranya? Ajaib, saudara. Waktu saya naik bus dari kampus ke Blok M, ternyata kondekturnya sudah kayak bro. Kalau ketemu, hai bro. Dan dia bilang, gratis, saya mau bayar pakai uang goceng. Alah kamu ini, udah simpen. Saudara, ajaib, dari Blok M sampai ke Ciputat, saya bertemu dengan teman kerja saya. Dia tanya, kamu sekarang di mana, kerja apa? Saya bilang, saya sekolah pendeta. Oh, sekolah pendeta. Kondektur tagih, udah saya yang bayarin buat calon pendeta. Sampai di Ciputat saya ketemu dengan jemaat gratis. Uang 5.000 saya utuh sampai gereja. Itu adalah latihan iman yang Tuhan beri. Saya berusaha cari teman untuk cari pinjaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada waktu, nanti saya cerita lagi. Bagaimana pulangnya, kan duitnya goceng. Tuhan dengan cara ajaib bekerja. Saudara, pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, itulah yang menolong kita mengerti apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf berlatih. Ketika dia dilupakan, dia percaya tetap bahwa Tuhan mengingat dia. Ketika dia difitnah, saudara, kalau Yusuf itu ya puas menjadi penguasa di rumah Potifar, saudara. Kalau dia puas, saudara, kemudian dia kompromi, maka dia tidak pernah menjadi pemimpin di Mesir, nggak mungkin. Tapi ketika dia berkomitmen, tetap dipenuhi Roh Allah, maka dia menjadi pemimpin level internasional. Saudara, izinkanlah Tuhan melatih kita melewati proses-proses yang sulit. Supaya apa? Supaya kita makin penuh Roh Allah. Kita semakin penuh hikmat Allah untuk menangkap apa yang menjadi kehendak
Allah. Yang kedua, saudara, dikatakan Yusuf bukan hanya dipenuhi oleh Roh Allah, tapi Yusuf memiliki hikmat dan akal budi. Saudara, Firaun berkata, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, kata Ibrani dari akal budi itu kata bina. Bina itu menekankan kemampuan analitis. Sedangkan kata bijaksana itu dari kata cakam. Merujuk pada kebijaksanaan praktis yang mengarah pada tindakan yang tepat. Saudara, seorang yang bernama Victor Hamilton, dia berkata begini, Yusuf melambangkan pemimpin ideal yang memadukan hikmat dari Allah dengan kecakapan administratif yang unggul. Saudara, seorang pemimpin memang tidak perlu menjadi tenaga admin, tetapi dia juga harus mengerti paling tidak kerangka besar administratif. Saudara, kalau melihat Yusuf, luar biasa. Dia bisa mengatur ketika masa kelimpahan, bagaimana dia mengatur gandum di setiap kota. Saudara, izinkan saya mengajak saudara bertanya, di mana Yusuf belajar hal itu? Di mana kira-kira? Di mana, saudara? Di mana Yusuf kok bisa ya belajar? Oh, nih gandum nih, masa kelimpahan di kota ini dibangun lumbung, kota ini bangun lumbung. Saudara, gandumnya yang mana masuk duluan? Ya, first in, first out, atau yang belakangan masuk di paling depan? Di mana saudara Yusuf belajar? Saudara, banyak ahli berkata Yusuf belajar di mana? Pertama, di dalam penjara. Ketika kepala penjara itu memberikan semua urusan, Yusuf yang mengatur. Saudara, di penjara itu ngatur makanan gampang nggak? Nggak gampang loh. Semua orang bisa emosional, apalagi kalau yang di dalam itu penjahat-penjahat. Betul nggak, saudara? Saya mau yang paling banyak. Wah, Yusuf dengan hebatnya bisa memegang orang-orang tertentu untuk mengatur semua yang ada di penjara. Yang kedua di mana? Di rumah Potifar. Dia juga mengatur, saudara. Saudara, pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan memang tidak membuat Yusuf dapat gaji tambahan. Kerjaan tambahan iya. Tetapi menarik, saudara. Yusuf walaupun tidak mendapatkan gaji tambahan, bonus tambahan, hanya kerjaan tambahan, Yusuf melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan kalau saudara membaca berkali-kali kitab Kejadian mencatat apa? Yusuf disertai oleh Tuhan. Artinya Yusuf melakukan itu bersama Tuhan, untuk Tuhan. Saudara, Yusuf tidak melakukannya dengan orientasi keuntungan, bukan. Kesenangan diri, bukan. Tapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dan dengan sangat menarik, saudara, Yusuf kemudian dipakai untuk menata level internasional. Waktu itu, saudara, kerajaan Firaun sangat besar, saudara. Tapi melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dilalui oleh Firaun, dia menjadi orang yang berhasil memimpin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu kita mengerti pemimpin Kristen harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk memahami konteks di mana mereka memimpin sambil tetap bergantung pada hikmat Tuhan. Saudara, bergantung kepada hikmat Tuhan bukanlah sekali seumur hidup, bukan. Tapi harus terus menerus. Saudara, cara yang hari ini kita pakai mungkin tidak bisa lagi kita pakai besok hari. Kita perlu anugerah Tuhan yang baru, hikmat Tuhan yang baru untuk menolong kita. Tidak ada satu rumus untuk fix semua urusan, untuk menyelesaikan semua urusan, enggak. Kita perlu hikmat Allah. Yang ketiga, saudara, ciri khas itu adalah otoritas dari Tuhan untuk melayani. Pemimpin Kristen, dia tahu otoritas yang Tuhan berikan itu dipakai untuk melayani.
Saudara, firman Tuhan berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahtakulah yang lebih tinggi daripadamu. Saudara, istana Firaun tidak pernah mengkaburkan atau menyilaukan mata Yusuf untuk memahami bahwa dia adalah pemimpin yang melayani. Uang sebanyak apapun, harta yang berlimpah-limpah, tidak boleh menyurutkan semangat Yusuf dan semangat saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Saudara, kita mesti mengerti sebagai pemimpin, harta, dunia, tahta, itu hanyalah titipan yang Tuhan berikan untuk kita kelola, untuk melayani. Bukan untuk diri kita sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, otoritas seorang pemimpin Kristen tidak berdasarkan ambisi pribadi, tetapi berasal dari panggilan Tuhan. Seorang pemimpin yang setia pada hal yang kecil akan diberi tanggung jawab yang besar. John Walton, dia berkata, Yusuf adalah teladan pemimpin yang tidak hanya memiliki otoritas formal, tetapi dia punya otoritas moral yang membuatnya dihormati oleh orang-orang yang ia pimpin. Saudara, jangan sampai kita menjadi pemimpin yang dihormati oleh karena otoritas formal. Secara formal kita pemimpin, tapi kita tidak dihormati. Tapi marilah kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang dihormati oleh karena otoritas moral. Saudara, kalau punya moral yang baik, saudara tidak menjadi pemimpin sekalipun, pemimpin-pemimpin akan mencari saudara. Sekali lagi saudara ya, kalau saudara seorang pemimpin yang punya moral, integritas, sekalipun secara formal, saudara bukan pemimpin, orang-orang akan mencari saudara, bahkan pemimpin-pemimpin akan mencari saudara. Saudara, pemimpin Kristen harus memimpin dengan rendah hati, menyadari bahwa otoritas adalah amanat dari Tuhan untuk melayani, bukan mendominasi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah setiap kita sungguh-sungguh menyadari panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi pemimpin? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yusuf adalah pemimpin yang dihormati karena karakter yang sudah dibentuk di dalam proses panjang. Dari sumur, rumah Potifar, penjara, ia tetap setia kepada Tuhan. Pemimpin Kristen harus rela melewati proses pembentukan karena karakter yang kuat adalah dasar kepemimpinan moral yang dihormati. Saudara, dan itu perlu kita mulai dari diri kita sendiri. Jadilah suami yang memimpin istri. Jadilah istri yang menjadi pemandu arah bagi anak-anak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin memakai saudara dan saya dengan kapasitas kepemimpinan kita masing-masing. Mulai yang dari kecil. Dan ketika kita setia dan tidak silau, maka saudara, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar buat kita. Maukah kita hari ini menjadi pemimpin mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, mungkin dari gereja ini, mungkin di tempat di mana kita tinggal atau bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena hari ini kami diingatkan, ditegur, dan dibangkitkan semangat kembali untuk belajar dari Tuhan yang mau mengajar kami melalui pengalaman Yusuf. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang mengajar Yusuf, sesungguhnya Engkau juga sedang mengajar kami hari ini. Ajar kami setia dari perkara-perkara yang kecil, menjadi pemimpin atas diri kami sendiri, menjadi pemimpin di mana kami berkeluarga,
menjadi pemimpin di mana kami bermasyarakat, menjadi pemimpin di mana kami bekerja. Kami boleh menjadi pemimpin moral yang menjadi contoh, teladan, menunjukkan integritas. Sehingga orang-orang melihat kami, melihat Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kami. Kami serahkan diri kami masing-masing Tuhan, berikan kami semangat juang ketika kami diuji, berikan kami kekuatan iman ketika kami harus ditekan, berikan kami kekuatan pengharapan dan keyakinan kepada Bapa di surga ketika kami menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Ini doa kami bersama-sama berserah penuh kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.